Mic-nya belum dibuka, Ibu. Mic-nya belum dibuka. Ibu Gembala Deborah, mic-nya belum dibuka. Ya, Ya, sudah. mungkin co-host mic-nya bisa dibuka. Udah dibuka, Ibu Ai. Gembala. Koneksinya Ibu Deborah mungkin kurang bagus, Ai. Jadi tidak bisa di-connect. Bisa dengar nggak ya suara doanya? Ya. Sudah terbuka itu? Halo? Ya, silakan. Ya, Silakan ya. Ibu Gembala. Ya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas kasih karuniamu, pemeliharaanmu yang sempurna dan ajaib atas hidup kami. Dan saat ini kami datang kepadamu, meluaskan hati kami, biar Roh Kudus Engkau berfirman kepada kami, bicara kepada kami pribadi lepas pribadi, dan bentuk hidup kami, karakter kami, agar kami serupa dan segambar dengan Engkau dari hari ke hari. Karena apa yang kami inginkan kadang berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Ajari kami menyelaraskan bahwa kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami tidak kecewa, tapi kami boleh selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Buka mata rohani kami dan ubah cara berpikir kami ya Tuhan, agar kami bisa menangkap setiap pengertian dari kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Lingling. Dan kami percaya firman-Mu pada malam hari ini akan mengubah hidup kami dan menguatkan iman kami supaya kami semakin hari semakin mencintai Tuhan lebih dari apapun. Bapak terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Kami berdoa, biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu Ibu Lingling juga di kesehatan, dan Tuhan berikan hikmat dan buka rahasia firman-Mu, pewahyuan, sehingga kami semua terus mengenal Engkau semakin lebih dalam, dan kami bisa mengikut Tuhan bukan hanya karena kata orang, tetapi kami belajar untuk mengikut Engkau secara pribadi, mengenal Engkau secara pribadi di Zoom ini. Karena Engkau sudah pernah berkata bahwa Zoom ini tempat kami untuk kami dicas Tuhan, untuk kami dapat energi dan kekuatan besar dari Tuhan. Dan kami yakin karena Engkau sendiri yang berkata-kata, Engkau sendiri yang berfirman kepada kami melalui kehidupan Ibu Lingling. Karena itu Bapak, ini saatnya kami di-refresh kembali, dibentuk ulang kembali. Mungkin banyak hal-hal karakter kami yang kurang baik di hadapan-Mu. Saat ini kami mau dibentuk ulang Tuhan. Jadikan kami memiliki karakter yang serupa dan segambar dengan Engkau. Mungkin secara jasmani sakit, tapi teruslah didik kami sampai kami menjadi serupa dan segambar dengan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk acara di Zoom ini. Biarlah dengan adanya di Zoom ini kami dibimbing terus dari hari ke hari, supaya kami tetap memiliki kasih, pengharapan, dan iman kepada Tuhan lebih lagi. Kami berdoa buat seluruh anggota Zoom, buat kami tetap setia, bukan kami mencari suara Tuhan, tapi kami mencari pribadi Tuhan, sehingga kami bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Dan berikan kami roh ketaatan, bukan hanya untuk mendengar, tetapi setia juga untuk menjadi pelaku firman, agar firman-Mu itu terjadi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami. Kalau selama ini hidup kami masih mendukakan Roh Kudus-Mu, hidup kami masih sering kali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi hari ini kami yakin Tuhan mengubah cara pengiringan kami, cara berpikir kami, iman kami diluruskan dari hari ke hari, sehingga kami memiliki iman yang murni, memiliki motivasi yang benar, memiliki cara berpikir yang baik sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, di mana hari-hari ini kami rindu untuk supaya kemuliaan Roh Kudus-Mu dinyatakan. Kami tahu Yoel 2 ayat 28 dan sampai 30 itu akan digenapi.
Karena itu kami luaskan hati kami malam ini. Biar Roh Kudus-Mu berkarya melalui pemberitaan firman. Sehingga kami semua dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang lolos dari hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami semua diberkati, bahkan segala sakit penyakit pun kami disembuhkan dengan ajaib. Semua kelemahan tubuh, semua kekurangan, semua Tuhan akan lawat kami. Karena kami mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hari-hari ke depan juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Agar kami terus melekat di dalam firman-Mu. Sehingga kami bisa berbuah, bertumbuh, berbuah, dan berakar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, berfirmanlah melalui lidah mulut hamba-Mu. Biar Engkau mengambil alih sendiri dan berbicara kepada kami. Dan berikan kami rema kepada setiap kami masing-masing. Sehingga kami benar-benar bisa fokus, kami bisa mengerti, dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Deborah Suhartini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Ibu Gembala semakin luar biasa. Ya, kita mau dengar firman Tuhan dulu sebentar. Sudah dengar baik-baik pesan Tuhan ini luar biasa. Tuhan katakan berbahagia dan bersukacitalah senantiasa bagi anak-anakku yang selalu memposisikan Roh Kudusku sebagai pemimpin di depan. Ingat saudara, sebagai pemimpin di depan. Dan kalian selalu melakukan sesuai dengan petunjuk-petunjukku dan berjalan bersama aku Tuhan Allahmu. Dan senantiasa menjunjung tinggi kebenaranku dalam segala aspek kehidupanmu. Maka tahun ini dengar baik-baik, tahun ini ada perubahan terjadi dalam hidup kalian. Tahun ini ada pergantian dalam segala aspek kedudukan, jabatan, level tertentu. Ada peningkatan-peningkatan yang tidak pernah kalian bayangkan. Imani saudara, itu terjadi dalam hidupmu. Dan ada berkat-berkat yang tidak terduga yang dari aku Tuhan Allahmu dengan caraku yang ajaib di luar nalarmu. Dunia akan melihat dan terheran-heran. Melihat semua yang aku berikan dalam hidupmu. Semakin naik dan naik sampai ke puncak yang tertinggi. Mari, kata Tuhan, mari anak-anakku, mari dengar baik-baik dan lakukan sesuai dengan petunjuk-petunjukku. Luaskan Rohku berkarya dalam hidup kalian, maka perjalanan langkahmu selalu maju ke depan dan selalu naik ke atas dengan penyertaanku, dengan perlindunganku, dengan coveringku ada dalam hidupmu. Keberuntungan demi keberuntungan, silih berganti ada dalam hidupmu. Mari, luaskan Rohku berkarya dalam kehidupan kalian. Saudara pegang janji Tuhan. Tahun ini ada perubahan demi perubahan terjadi. Ya, tahun ini ada pergantian dalam segala aspek, baik itu kedudukanmu, baik itu jabatanmu, dan pada level-level tertentu. Dan Tuhan katakan ada peningkatan-peningkatan yang tidak terduga di luar nalar kita. Dan akan ada berkat yang tidak terduga, di mana Tuhan katakan, aku sendiri yang akan angkat tinggikan, dan dunia akan melihat terheran-heran akan perubahan yang kau alami. Dunia akan terheran-heran melihat engkau semakin hari semakin naik dan naik dengan caraku.
Saudara, orang akan lihat heran kalau engkau yang tadi di bawah, tiba-tiba sudah melejit ke atas, dan engkau tiba-tiba sudah jadi bos. Heran, ya, bukan karena engkau, tetapi karena Tuhan. Dan Tuhan katakan, keberuntungan demi keberuntungan, silih berganti ada dalam hidupmu. Pegang itu, amini itu, terjadi dalam hidupmu. Iya, mungkin orang tua, bapak ibu yang sudah tua, ya aku kan udah tua. Imani, anakmu ada perubahan. Imani, anakmu mendapat kehidupan yang terbaik. Itu jadi karena doa orang tua yang benar itu besar kuasanya. Ya, hari ini kita mau belajar di mana firman Tuhan berkata, luaskan rohku berkarya dalam hidupmu. Yohanes 4 ayat 23, 24. Ya, kita mau belajar Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Saya juga pernah sampaikan ini. Ya. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ya, kau harus bisa bantu. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Nah, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, Allah kita itu adalah roh adanya. Dan dia ingin sekali kita memuji dan menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Saya pernah sampaikan, kalau kita bercakap-cakap, berkata-kata dengan Tuhan, kita berdoa, berbahasa roh, ya, iblis tidak mengerti. Karena itu adalah bahasanya kita sebagai anak Tuhan dengan Bapa kita, yaitu bahasa roh. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Mandarin, pakai bahasa Inggris, iblis tahu. Iblis mengerti. Kalau iblis dengar, dia bisa berusaha menghalangi rencana Tuhan dalam hidupmu. Tetapi kalau kita berbahasa roh, bahasanya kita dengan Tuhan, iblis tidak mengerti. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, iblis tidak mengerti. Dan karena iblis tidak mengerti, maka engkau akan berjalan jos naik ke atas bersama Tuhan. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Saudara tahu enggak? Kenapa kita harus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita? Kita berdoa 1 jam pakai bahasa Indonesia dan lain-lain. 1 jam habis kata-kata. 2 jam habis kata-kata. Tetapi kalau engkau berbahasa roh, mau 5 jam, mau 6 jam, semakin semangat, semakin hidup, semakin luar biasa. Kenapa? Karena engkau ada hubungan dengan yang di atas. Anda berbahasa roh sampai di atas. Yang di atas Roh Kudus tercurah dalam hidupmu. Ada kekuatan, ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada engkau. Semakin engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka Roh Kudus itu yang maha luar biasa, itu akan memberikan kepada engkau kehidupan yang berkemenangan. Berjalan bersama Roh Kudus, engkau akan cakap melalui segala perkara, dan engkau pasti keluar sebagai seorang pemenang. Ya, dan Tuhan tadi berkata apa? Tadi Tuhan berkata, posisikan. Ketika engkau memposisikan aku, Roh Kudusku, sebagai pemimpin di depan, dan kita senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya di belakang. Dan Tuhan katakan apa? Senantiasa menjunjung tinggi kebenaranku dalam hidupmu. Saudara, kita manusia nggak mungkin bisa hidup benar. Kita manusia nggak mungkin bisa hidup dalam dan berjalan dalam koridor kebenarannya Tuhan. Nggak mungkin.
Karena apa? Manusia ini keinginannya banyak. Emosinya itu luar biasa. Ya, manusia itu jalannya itu kepingin jalan kencang, kepingin lari cepat. Tetapi hari ini kita mau lihat firman Tuhan lagi, yaitu Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Kita baca firman Tuhan dulu ya. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran itu akan memimpin kita untuk supaya hidup kita selalu menuju ke dalam seluruh kebenaran. Dan roh kebenaran itu, Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tidak ngarang-ngarang sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa, dari Yesus, itu juga yang dikatakannya kepada Anda sekalian. Dan ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, Anda selalu melihat saya menyampaikan pesan Tuhan. Ya, saya menyampaikan pesan Tuhan. Hari ini yang masuk dengar firman Tuhan 81. Tapi nanti kalau saya doain, bisa akhir finishnya itu bisa 166 orang. Bisa paling banyak 173 orang. Kadang 150, kadang 125. Saudara, kenapa bisa banyak sekali orang cuma datang dengar pesan Tuhan? Memang semua yang disampaikan adalah dari Tuhan. Tetapi ketika engkau dengar pesan Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, engkau tidak pernah berubah, engkau tidak pernah hidup dalam kebenaran Tuhan. Saya mau beritahu, firman Tuhan ya dan amin, janji Tuhan ya dan amin, pasti terjadi, tergenapi dalam hidupmu ketika engkau benar. Kalau engkau belum benar, tidak mungkin pesan Tuhan itu diberikan kepada engkau. Tidak mungkin. Ya, umpama nih, pesan Tuhan, engkau akan diangkat, ditinggikan Tuhan. Engkau akan diberikan kedudukan jabatan. Dan engkau akan luar biasa, berkelimpahan, dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi engkau tidak pernah berubah dari judimu, dari mabokmu. Saya jamin pesan Tuhan yang indah luar biasa belum terjadi dalam hidupmu. Selama engkau masih judi dan mabuk, tidak akan terjadi. Tapi ketika engkau bertobat, engkau benar, engkau hidup dalam kebenaran Tuhan, engkau mengiring melayani Tuhan dengan segenap hati, maka pesan Tuhan itu akan terjadi. Dan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Saudara, saya itu tidak apa-apa mendoain saudara semua. Semua saudara saya doain. Ya. Dan ketika saudara cuma dengar-dengar pesan Tuhan, Anda tidak bertindak apa-apa. Anda tidak pernah melakukan apa-apa. Anda tidak pernah berbuat apa-apa. Saya mau beritahu, semuanya itu kosong. Anda akan menanti dan menanti terus dan menanti. Akhirnya ketika nggak terjadi, Anda mulai berkata, yang diomongno Cik Lini itu gak bener kabeh. Buktinya nggak terjadi dalam hidupku. Kenapa? Karena Anda tidak benar. Yang Tuhan sampaikan semuanya itu benar. Semua itu pasti terjadi dalam hidupmu kalau engkau benar di hadapan Tuhan. Dan kita tidak mungkin benar di hadapan Tuhan kalau kita tidak pernah meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita.
Kalau engkau selalu memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, semakin hari dikikis sama Tuhan, sakit hatimu dibersihkan, akar kepahitannya dikeluarkan semuanya sampai engkau benar. Ketika engkau benar, engkau datang sama Tuhan, doa orang benar, doamu yang benar, itu akan dapat jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Doamu yang benar akan membuat yang buntu, yang tertutup menjadi terbuka dan terbuka dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena ada terobosan demi terobosan terjadi. Dan hari ini hanya ketika kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita, memimpin kita untuk semakin hari semakin benar dan benar di hadapan Tuhan. Hanya roh kebenaran itu yang bisa memimpin engkau pada seluruh kebenaran. Kalau kita taruh Roh Kudus di belakang, kita jalan sendiri, kita nggak pernah benar. Tapi kalau kita memposisikan Roh Kudus di depan sebagai pemimpin kita, kita cuma ngikuti di belakang. Apa yang Roh Kudus katakan, saya mau beritakan saudara, semua yang Roh Kudus katakan pasti benar. Pasti iya dan amin. Dan pasti terjadi tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Firman Tuhan berkata, ujilah aku, maka aku akan membukakan tingkap langit bagimu. Anda tidak pernah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Bagaimana tingkap langit bisa terbuka bagimu? Sampai tua tingkap langit tidak pernah terbuka bagimu. Kenapa ada orang kerja, sebentar naik kaya, sebentar turun, sebentar diberkati lagi naik, sebentar turun. Kenapa bisa bangkrut? Kenapa bisa habis? Kenapa? Karena engkau tidak pernah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Sehingga pagar itu enggak ada. Enggak ada pagar yang dari Tuhan itu melingkupi engkau. Sehingga binatang pelahap, binatang pelahap itu mencuri hasil tanahmu, mencuri hasil keberuntunganmu, sehingga engkau akan kembali 0 dan 0. Tetapi kalau engkau rajin, setia, mengembalikan milik Tuhan, cuman 10.000, cuman 20.000 sebulan, tapi engkau setia, tahukah engkau, Tuhan tidak pernah melihat jumlahnya, Tuhan lihat hatimu. Ketika hatimu setia, di sana diperhitungkan Tuhan. Ketika hatimu setia, penjagaan Tuhan ada dalam hidupmu. Dan ketika engkau setia, tingkap langit terbuka bagimu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya pernah sampaikan kepada Anda, saya punya teman, punya hati kaya, punya hati yang luar biasa. Setiap kali dia diundang khotbah, setiap kali dia disuruh mendoakan peletakan batu pertama pembangunan gereja, saudara mau tahu dia sumbang berapa? 200 juta, 500 juta. Saya bingung, duwe sapa mbok sumbangno kok 500 juta cek gampangi. Dia bilang, tenang Ling, tenang. Saudara, imannya luar biasa. Ya. Dia diberkati dari di garasi kerjaannya sampai jadi luar biasa, sampai hubungannya sama orang Jepang, sampai sama orang Eropa, sampai sama orang Itali, luar biasa. Dan dia fasih berbagai bahasa. Saudara tahu enggak? Dia selalu menabur dan nabur. Ya, orang kesulitan, hamba Tuhan tidak bisa makan, hamba Tuhan kesulitan, dia selalu supply. Bahkan dia bangun gereja 2 lantai. Bukan main. Saya sampai berkata, Tuhan, umurnya sama dengan saya, tapi Tuhan dia luar biasa. Engkau pakai dia luar biasa. Dia punya hati kaya. Dia begitu tidak pernah hitungan sama engkau. Dia selalu memberi dan memberi dan memberi. Saudara tahu enggak? Ketika di atas, ketika pergaulannya sudah di atas, semua dengan orang bule, semua dengan orang hitam, orang kulit ya rambut coklat, semuanya begitu. Saudara tahu enggak? Ketika dia di atas dan di atas, dia melupakan semuanya. Walaupun dia bisa nabur dan nabur. Dan ketika dia mulai jalannya agak melenceng, enggak apa-apa didiemin. Melenceng lagi didiemin. Melenceng lagi didiemin. Tiba-tiba blok langsung habis ke bawah. Tahu enggak kalau dari atas jatuh ke bawah, mau mati lagi, sakit.
Nggak punya apa-apa. Uang 10.000 aja nggak ada. Saudara, padahal pegangannya itu dolar, pegangannya itu euro, tiba-tiba 10.000 aja nggak ada. Betapa sakitnya. Saudara, waktu ketemu dengan saya tanya Tuhan, ya, saya selalu tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa orang yang begitu mengasihi Engkau, orang yang begitu memperhatikan pekerjaanmu, yang menopang pekerjaanmu luar biasa, yang selalu menabur dan menabur luar biasa, kenapa hari ini bisa dibawa habis-habisan? Kenapa? Kan Tuhan bisa mengampuni, Tuhan bisa mengasihi. Kenapa? Jawaban Tuhan cuma satu. Tanya sama dia. Pernahkah dia mengembalikan persepuluhan milik aku? Sudah tahu nggak? Saya ketemu, saya tanya. Kata Tuhan, kamu tidak pernah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Jawabnya apa? Ling, lu itu tidak tahu. Gua ini nabur melebihi persepuluhan. Paling persepuluhanku paling 50 juta. Tapi taburanku 500 juta. Atau enggak? Oke. Lebih besar bukan? Lebih besar. Tetapi kenapa taburannya enggak tumbuh semua? Dia berkata waktu dia kepepet di titik terendah. Dia berkata, Tuhan, Engkau tidak usah berkati aku. Engkau tidak usah kembalikan aku berkali-kali lipat. Kembalikan aja apa yang sudah aku tabur. Aku sudah nabur, sudah tak hitung, tak catat. Aku sudah nabur 5M. Saudara, kembalikan aja 5M. Tidak usah berkali lipatnya. Saudara bayangin, udah nabur 5M, tapi kenapa jatuh ke bawah? Karena taburannya tidak pernah bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena tidak pernah mengembalikan milik Tuhan. Ketika kita tidak mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, tingkap langit tidak terbuka. Ketika tingkap langit tidak terbuka, maka tanamanmu tidak pernah bertumbuh. Tidak ada sinar kehidupan dari atas. Tanamanmu mati. Tanamanmu tidak berkembang. Tetapi coba ketika engkau menanam, lalu ada tingkap langit terbuka, ada sinar, ada kehidupan dari Tuhan, ada pertumbuhan dari Tuhan, maka tanamanmu bertumbuh. Dan ketika tanamanmu bertumbuh, engkau akan menuai berkali-kali lipat ganda dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Roh Kudus akan memberitahukan kepada engkau, dan itu tidak pernah salah. Itu tidak pernah salah. Ya, saya kenal oleh ada seorang yang waktu itu ramai diberitakan di surat kabar. Ya, ramai tahun berapa? Beberapa tahun yang silam. Kebetulan saya kenal sama istrinya yang di Surabaya. Ya, dia datang, dia berdoa, Ling, coba tolong tanya Tuhan. Ya, kamu kan dapat penglihatan. Coba tanya no Tuhan. Ya apa ini? Saya berdoa. Waktu saya doakan, saya bilang, Cik, Tuhan perlihatkan itu ada jeruji pintu penjara. Dan suamimu ada di belakang, di balik pintu penjara. Saudara tahu nggak? Dia enggak puas dengan jawaban saya. Dia cari hamba-hamba Tuhan. Dia cari 10 orang hamba Tuhan. Yang sama-sama bisa penglihatan, bisa nubuatan. Saudara nggak tahu nggak jawaban hamba Tuhan Sia? Oh, satu minggu lagi suamimu bebas. Oh, sebentar lagi suamimu akan melejit ke atas. Oh, sebentar lagi suamimu akan bebas. Semua berkata begitu. Kenapa? Hanya menyenangkan hati. Hati-hati. Dari Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Saya diam aja. Dia berkata sama saya, dia laporan, Ling, kamu nggak salah penglihatanmu. Saya tanya si A, katanya suamiku seminggu lagi bebas. Saya tanya si B, sama. Saya tanya si C, sama. Kamu tok yang bilang masuk penjara. Saudara tahu nggak? Ketika semua gencar diberitakan di surat kabar, semua gencar dan keputusan akhir didapatkan, suaminya mendekam di penjara. Saudara, apa yang Tuhan katakan tidak pernah tidak terjadi. Selalu tepat dan pasti terjadi. Dan ketika ada di penjara, baru dia tanya lagi,
Ling, bagaimana kira-kira? Bisa lolos enggak? Bisa begini enggak? Bisa begini enggak? Saya itu enggak tahu, saudara. Tetapi yang saya sampaikan bukan dari diri saya, tetapi Roh Kudus yang berbicara. Sama dengan ketika saya mendoakan saudara satu persatu. Saya tuh enggak akan pernah ketemu muka sama saudara. Benar enggak? Saya enggak pernah ketemu Pak Michael Gunadi. Sampai hari ini saya lihat Pak Michael Gunadi ada di Zoom. Tapi saya enggak pernah kelihatan wajahnya. Enggak pernah salaman. Nggak pernah ketemu. Tetapi kalau ada pesan Tuhan disampaikan, itu bukan saya, tapi Roh Kudus sendiri yang berbicara. Dan kalau Roh Kudus yang berbicara, percaya itu pasti terjadi, tergenapi dalam hidupmu kalau kita benar. Kalau kita nggak benar, ya nggak bisa. Nggak terjadi. Ya, saya beri contoh lagi. Ya, ada seorang anak Tuhan. Ya, luar biasa. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Ya, sama. Dipakai seperti saya. Bisa penglihatan, bisa nubuatan, bisa mendoakan orang sakit sembuh. Saudara, karena diberkati Tuhan luar biasa. Pergaulannya levelnya di atas. Ya, high class semuanya. Luar biasa. Dan ketika dia di atas, karena pergaulannya juga di atas. Semuanya juga di atas pakai dolar dan dolar. Ya, suatu hari dia mengalami sesuatu. Dia mengalami suatu masalah di mana dia terjebak hutang 33 M. 33 M tahun 2000. Ya, itu besar. 33 M itu besar tahun itu. Saudara, dan ketika dia terjebak dalam masalah itu, dia udah nggak tahu lagi mau apa. Kenapa? Debt collector datang, polisi datang, Polda datang, semua datang. Tinggal diciduk aja. Ya, udah bingung. Udah nggak tahu harus apa. Ya, biasanya nggak pernah ke tempat saya, ikut ke tempat saya, datang ke tempat saya. Dia bilang, aku boleh di sini. Boleh kalau kamu mau di sini. Di sini tempatnya nyelempit, soalnya tempat persekutuan doa saya waktu dulu di Juanda. Ya, boleh kalau mau di Juanda, seperti gitu. Biasanya itu hidupnya high class, ya kan? Ikut saya. Karena kenapa? Takut. Kalau jalan sendiri takut, ikut saya. Saya bilang, saya mau pergi loh ya ke PGS. Mau ikut nggak? Iya udah ikut. Sambil ikut itu dia tertawa, Ling, seumur hidup aku nggak pernah ke PGS. PGS itu pusat grosir Surabaya. Ya, aku nggak pernah loh itu ke sini. Ya, ya sekarang Tuhan kasih lihat, biar kamu pernah ke sini. Ya kan? Lalu saya ajak makan. Ya, saya bilang, wes kalau di tempat ramai, kamu kan sulit kan, lagi dalam posisi masalah. Ikut aja di restoran biasa, di depot pojokan. Dia tertawa, Ling, baru sekali ini aku makan di depot. Ya udah makan, biar kamu tahu rasanya makan di depot. Ya enggak? Biasanya kan makannya di hotel di mana-mana. Sekarang ikut saya makan di depot. Ya. Biar tahu rasa. Dia ikut aja. Saudara, akhirnya berdoa. Ya, di tengah-tengah dia bingung kita doa. Saya bilang doa. Dan ketika saya doa saya bilang, kamu akan dapat pertolongan. Kenapa? Tuhan perlihatkan ada sebuah meja besar. Ya, ada sebuah meja besar. Di situ ada orang-orangnya banyak. Berkumpul di situ. Semua berkumpul di situ, ada puluhan orang. Banyak. Ada satu orang di tengah. Dan orang ini agak tua. Orang tua ini nanti yang bisa tolong kau. Orang tua ini yang bisa menyelesaikan masalahmu. Dia pikir, siapa ya, Ling? Saya bilang kira-kira begini. Ya, kamu akan dapat pertolongan. Yang penting kamu berdoa. Saudara tahu nggak? Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesesakan, ya, orang pasti berdoa. Orang pasti minta ampun sama Tuhan, betul? Dan ketika dia berdoa, dia minta ampun sama Tuhan dengan segenap hati. Dan dia berkata, Tuhan ampuni aku. Hanya Engkau yang bisa tolong aku. Kalau Engkau tolong aku, Tuhan, aku akan berjalan lagi dalam kebenaran-Mu. Aku akan melayani Engkau lagi, Tuhan. Dan dia bingung. Polda kejar gini, dia bilang, kalau Tuhan mau pakai kamu, tidak bakal kamu masuk penjara.
percaya. Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. Saudara tahu nggak? Apa yang Roh Kudus kasih tahu, apa yang Roh Kudus sampaikan, itu benar. Orang tua ini yang menyelesaikan masalah dia. Semua yang utang sama dia dipanggil. Ditanya utangnya jumlahnya berapa semuanya. Dan akhirnya ada penyelesaian yang baik. Panggil pengacara. Semua selesai dengan baik. Dan dia boleh lolos. Dia boleh bebas. Saudara, hal itu tidak mungkin terjadi kalau bukan pertolongan Tuhan. Siapa yang bisa bayar utang 33M? Tidak ada. Semua mau pukul, semua mau ya macam-macam. Tetapi Tuhan Yesus itu ajaib. Ketika engkau sujud di kaki Yesus dan merendahkan hatimu, merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan ketika engkau percaya, coba kalau waktu saya sampaikan pesan Tuhan, lalu dia bilang, "Wes aku gak percaya, apa gak mungkin, gak terjadi." Sama seperti ibu yang tadi, ketika Tuhan perlihatkan, suamimu ada di balik pintu penjara karena ada di balik jeruji besi. Dia tidak percaya. Dia cari 10 hamba Tuhan yang ada penglihatan nubuat. Semua menghibur. Semua memberi kata-kata manis. Oh, 1 minggu lagi bebas. Oh, 1 minggu lagi lepas. Saudara, yang terjadi benar masuk. Coba kalau dia datang sama Tuhan. Dia sujud di hadapan Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Mungkin Tuhan akan tolong. Tetapi karena dia nggak percaya, ya terjadi masuk sungguhan. Nah, ketika anak Tuhan ini dia percaya dan dia berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia mulai membenahi hatinya. Dia minta ampun sama Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia sampai berkata, "Ling, lu tahu nggak? Ini kalau masalah ini, aduh, anakku sebentar lagi menikah. Coba waktu anakku menikah, mereka sudah merencanakan untuk mencakup aku di tengah pesta. Bayangin kalau di tengah pesta dicakup. Apa jadinya? Malunya bagaimana?" Saudara, tapi Tuhan Yesus itu ajaib. Pertolongannya dia luar biasa dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Ini masalah yang luar biasa. Yang tidak mungkin ada jalan keluar. Masalah yang pelik. Tapi Tuhan bisa tolong. Hari ini masalahmu apa? Saya tidak tahu. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, engkau selalu rajin memuji dan menyembah. Engkau selalu rajin mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bisa menguatkan engkau. Firman Tuhan itu bisa menjadi jawaban dalam hidupmu, dalam hatimu. Semakin kau kuat, semakin kau yakin dan percaya, semakin kau berjalan bersama Tuhan, semakin kau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Maka Roh Kudus yang memimpin kau. Semakin kau mengerti, engkau akan menghargai dan menghormati Roh Kudus. Tahukah saudara, kalau engkau datang sama Tuhan, ya, ketika firman Tuhan disampaikan, atau ketika kita memuji dan menyembah, Anda tinggal makan, Anda tinggal main HP. Itu Anda sama tidak menghargai Roh Kudus yang hadir di tempat ini. Anda tidak pernah menghargai. Sama dengan ketika Anda ya melakukan semuanya sampai tidur. Kok bisa tidur? Karena Anda tidak punya hati kepada Tuhan. Anda tidak pernah takut sama Tuhan. Anda tidak pernah belajar menghargai dan menghormati Tuhan. Apalagi memposisikan Roh Kudus di depan. Tidak pernah. Makanya Anda bisa ketiduran. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, saya lihat ada seorang ibu di sini, luar biasa dipakai Tuhan. Dia masuk dari awal. Dia ada pelayanan, dia keluar. Pelayanan selesai, dia masuk. Nunggu sampai jam 12 malam selesai. Bayangin, ini ibu sudah tua, 70 ke atas. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia tidak lelah? Kenapa dia tidak ngantuk? Karena dia selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Dan Tuhan sudah beritahukan kepada saya, lihat orang ini. Dia benar, dia berkemenangan, dia mendapatkan piala kemenangan dari aku, dan dia mendapatkan mahkota. Saudara, bayangin. Lah kalau kita, apa adanya ala kadarnya luar biasa. Iya kan? Kita nggak pernah menghargai Tuhan. Sampai-sampai kita nggak mengerti, dianggap biasa,
Sampai ya itu tadi muncul di Zoom ala kadarnya, ya. Nek ala kadarnya lumayan. Kadang ada sing cuma pakai tali bea itu loh. Itu loh coba nih di shooting di YouTube, apa enggak hebat Saudara? Aduh, hebat sekali bukan? Ya. Coba sekali-sekali nonton. Jadi jangan cuma like, subscribe ya. Ya saya mumpung ingin ingat ya, kita minta bantuannya. Anda lihat Menara Doa Grace Ministry. Anda like and subscribe. Subscribe-nya cukup 1 kali. Yang lain di like. Nah, enggak cuma like and subscribe, dengerin sampai habis, lihatan sampai habis. Ya. Anda akan lihat, oh tiba wajahku di sini tuh modelnya kayak gini. Loh tiba aku tepak dasaran ini di sini lo coba. Ya, saya juga nggak perhatikan, saya cuman biasa, ya tak lihat ya biasa. Ada yang berkata, "Ai, tolong dikasih tahu." Jemaat di Zoom, "Loh kenapa?" Itu loh AI. Tampil dasaran loh AI. Nah, ini bagus. Saya bilang terima kasih. Kamu kasih saran yang bagus, ya. Saudara, kalau Anda tampil cantik, orang lihat Anda cantik, ya kan? Tapi coba nih ala kadarnya. Loh, sampai tidur. Sekarang sudah nggak ada. Dulu ikut sampai tidur pakai celana pendek, pakai kaos singlet, sampai bangun, sampai tidur ngorok kelihatan loh di Zoom. Sampai terus bangun lagi, cuma pengen didoain. Udah didoain keluar. Setiap kali masuk didoain keluar. Saudara, Anda cuma dengar pesan Tuhan, tapi Anda tidak mengerti caranya. Anda tidak melakukan. Anda tidak berbenah. Tidak terjadi. Kenapa kok tidak jadi? Karena Tuhan ngomong, loh, hatimu masih banyak. Masih banyak kekecewaan, akar kepahitan, kesakitan, bahkan luka-luka, goresan-goresan luka, bahkan ada paku yang sudah karatan, bahkan ada goresan yang sudah mengering lukanya. Tapi masih kamu simpan. Itu menghalangi doamu dijawab Tuhan. Itu menghalangi berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Karena Anda tidak mengerti, Anda cuma dengar, ya sudah pergi. Anda tidak pernah membenahi. Ditunggu sampai 10 tahun, tidak ada jawaban. Ditunggu 20 tahun, tidak ada jawaban. Tetapi ketika Anda begitu membenahi dirimu, mulai membenahi, membereskan, mengampuni, mengasihi, ada pemberesan. Tiba-tiba 1 minggu kemudian masalahmu selesai. 1 minggu kemudian Tuhan kirim yang terbaik buat engkau. Ada jawaban yang tidak terduga, yang dari Tuhan. Mari saudara, ya, belajar menghargai dan menghormati Roh Kudus. Bukan menghormati saya, bukan. Saya enggak apa-apa kok. Anda masih rorolan, enggak apa-apa aku. Anda masih makan, enggak apa-apa. Yang rugi Anda sendiri. Iya kan? Tapi coba, kalau Anda berbenah, Anda dengar firman, Anda lalu melakukan seperti teman saya. Ya, ketika dia mendengarkan apa yang saya sampaikan, Tuhan berkata, yang Tuhan sampaikan melewat saya, kamu tidak pernah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Ketika dia dengar itu, ya, walaupun dia bantah, lu nggak tahu, lu nggak tahu perpuluhanku ini, taburanku lebih besar dari perpuluhan. Percuma, seberapa Anda menabur, seberapa banyak Anda menanam, kalau enggak ada sinar yang menerangi, enggak ada hujan yang menyirami dari atas, tanamanmu tidak pernah bertumbuh. Tanamanmu tidak pernah hidup. Tetapi kalau engkau terus duduk diam dalam hadirat Tuhan, engkau bersekutu dengan Tuhan, air kehidupan itu selalu mengalir. Mengalir masuk ke dalam dirimu. Tahu enggak? Air kehidupan itu ketika masuk dalam hatimu, semua dibersihin. Hati yang kotor, hati yang penuh duri, hati yang penuh luka, hati yang punya kerikil, batu kerikil, debu, pasir, semua dibersihin. Ketika hatimu bersih, maka doamu mendapat jawaban Tuhan yang luar biasa. Ya, mari saudara, kalau saya mau sampaikan perumpamaan banyak sekali saudara. Dan ketika teman saya ini, ketika dia berkata, ya sudah Ling, mulai saat ini aku belajar. Saudara tahu,
ketika dia bilang dia belajar. Dia mengembalikan persepuluhan. Dia dapat untung 200.000. Dia kembalikan 20.000. Ya. Dia kerja lagi, dia untung 500.000. Dia kembalikan 50.000. Lalu dia berangkat ke Jakarta. Dia bilang, Ling, aku mau pergi Jakarta. Ya, udah berangkat. Saudara tahu nggak? Dia berangkat Jakarta. Dia tidak ada modal. Ya kan? Mulai dari nol. Modalnya cuma Yesus. Ketika Roh Kudus ada dalam dia, ketika dia kembali cinta mula-mula, dia duduk diam dalam hadirat Tuhan, dia terus berbahasa roh. Dia ketemu dengan koleganya, dia ketemu teman-temannya, tidak sengaja di Jakarta, tidak sengaja cuma ngobrol. Tiba-tiba hari itu cuma 1 hari, dia dapat berkat yang tidak terduga, dia dapat itu semua barang yang dia jual masih kosong, belum ada barangnya, cuma jual terima order, dia sudah dapat 2M. 1 hari order 2M. Saudara, kalau Tuhan menyertai engkau, Tuhan bisa memberkati engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Asal engkau benar. Tapi kalau engkau tidak benar, walaupun uangmu mungkin triliunan, tetapi kalau engkau tidak benar, triliunan itu kena tiup angin, habis. Dalam sekejap mata bisa habis. Ada kebakaran, dalam 1 hari kebakaran, habis. Saudara, mari lakukan, kerjakan sesuai yang Tuhan mau kita kerjakan. Hargai dan hormati Roh Kudus. Ketika engkau, tadi kan Tuhan bilang dari awal, ketika engkau bisa memposisikan aku di depan, memposisikan Roh Kudusku di depan sebagai pemimpinmu, dan kalian selalu melakukan sesuai dengan petunjukku dan berjalan bersama aku dan menjunjung tinggi. Perhatikan, senantiasa menjunjung tinggi kebenaranku dalam seluruh aspek kehidupanmu. Berarti dalam seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan mau kita selalu benar. Sudah tahu nggak? Dipikir orang itu kalau berzina itu dosa, ya, membunuh dosa. Itu yang kelihatan semua dosa. Tahu nggak? Ketika engkau ngerasani orang aja itu sama dengan kau membunuh. Engkau ngerasani orang aja itu dosa. Engkau menyimpan kekecewaan dalam hatimu aja itu dosa. Kelihatannya biasa, kelihatannya sepele, ngerasani Cik Ling terus, mbok rasani Cik Ling tambah seger, betul? Sing ngerasani tambah soro, sing ngerasani tambah kurus kering, bener gak? Lo Ibu Esther I tertawa. Lo iya saudara, mbok rasani aku tambah bulat wajahku, ya enggak? Aku enggak bingung mau rasani apa, ya enggak? Sing ngerasani itu, sing dia sendiri mengalami sesuatu. Mari hari ini berjalan bersama Roh Kudus. Hidup dalam kebenaran. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Ya, kalau saya ajak Anda memuji menyembah dengan segenap hati, Anda itu muji nyembah. Ojo Anda ngelihat no saya, atau Anda lihat kiri kanan, oh foto sing mana sing cantik ya, sing mana sing cakep ya. Lah, itu salah. Anda lihat-lihat semua nggak ketemu. Tapi kalau Anda memuji menyembah, ketika Anda memuji menyembah, sinar kemuliaan Tuhan ada dalam dirimu. Ketika Anda memuji menyembah, ya sorry ya, ini kan guyon ya, Anda wajahnya pas-pasan. Tetapi ketika Anda memuji menyembah, sinar kemuliaan Tuhan itu terpancar menyinari engkau. Maka ketika engkau sedang memuji menyembah, ada Koko di Zoom. Koko lihat, aduh itu wajahnya kinclong. Langsung WA. Nomor WA-nya berapa ya? Gitu. Tua tetap tua, lo iya tua. Tapi kalau dipenuhi dengan sinar kemuliaan Tuhan, kelihatannya jadi awet muda. Iya enggak? Nah, itu coba masih muda, nek gak ono sinar kemuliaan Tuhan, muda umurnya sih muda, tapi kata wis tua lo laksano, iya enggak? Mendingan tua tapi kita muda. Kenapa? Karena ada sinar kemuliaan Tuhan yang melingkupi dirimu. Jadi jangan bingung, lihat mana sing ayu, mana sing cakep, ndak usah.
Doa aja memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih yang pas. Tiba-tiba Tuhan kasih berkat tidak terduga. Tiba-tiba rumahmu laku terjual. Tiba-tiba dapat berkat 10 juta. Loh, ya, masih muda, puji Tuhan. Ketika Anda dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, tambah kelihatan semakin muda. Loh iya toh, tambah kelihatan semakin muda. Suami lihat istriku kok tidak tua-tua ya? Kok semakin cantik ya? Semakin lain daripada yang lain. Suami nggak jadi ngelirik yang lain. Kenapa? Lihat istri sendiri kinclong. Ngapain harus lihat yang lain? Iya nggak? Tapi coba, masih muda nih, dilihat, aduh kok koyok umurnya 30, tapi dilihat tambah hari kok kayak 50. Ya, apalagi di rumah dasteran terus. Rorolan terus. Dilihat koyok lihat sekretaris, aduh kok cek cantik ke. Loh, ya apa? Ya kan? Berubah kan? Nah, ayo. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Terus memuji menyembah Tuhan. Nanti ketika sinar kemuliaan Tuhan ada atas dirimu, lihat penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Roh Kudus itu selalu membawa engkau berjalan maju dan maju ke depan, tidak pernah mundur. Dan Roh Kudus selalu membawa engkau jalan tidak cuma maju, naik dan naik ke atas. Tidak pernah turun. Kalau engkau berjalan bersama Roh Kudus itu paling aman, paling luar biasa. Tidak salah sasaran. Kenapa? Pasti maju, pasti naik, pasti ada perkembangan, pasti ada kemajuan, pasti ada peningkatan. Semakin hari semakin naik dan naik. Naik kedudukanmu, naik jabatanmu, naik levelmu. Naik semuanya, imanmu, rohanimu, fasilitas hidupmu pun naik. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Ingat seorang ibu yang di sini tidak tahu ada tidak hari ini, yang setiap hari nangis, tidak bisa bayar uang sekolah anaknya 10 juta. Buat makan aja nggak ada, apalagi bayar 10 juta. Nunggak sudah setengah tahun. Kalau nggak dibayar nggak bisa ujian. Dia cuma tiap hari nggak ada kerjaan toh. Dia tiap hari cuma nyuci nyembah nangis, sampai hari ini pas waktunya bayar terakhir. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, jam 7 anaknya pergi sekolah. Jam 9 pertolongan datang. Dapat 10 juta. Lu coba. Rezeki nomplok toh. Nggak usah susah payah. Nggak usah ngoceh sampai berbusa. Tiba-tiba 10 juta datang. Cuman apa? Cuman duduk diam dalam hadirat Tuhan. Dengan hati yang benar. Dengan hati yang selalu berharap, bersandar kepada Tuhan. Selalu menghargai dan menghormati Roh Kudus. Maka ketika dia meluaskan Roh Kudus, tiba-tiba pertolongan datang. Tiba-tiba keajaiban mujizat datang. Tiba-tiba tulang rusukmu datang. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Ingatkan Tuhan selalu berkata, tidak ada kata yang terlambat. Saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, kalau Anda belum ngantuk nih, bagi Tuhan gak ada yang mustahil, bagi Tuhan gak ada yang terlambat. Saya pernah saksikan, kalau di onsite saya, selalu semua saya saksikan, semua tertawa, sukacita. Ya, di sini orangnya nggak pernah masuk Zoom. Ya, saudara tahu nggak? 60 tahun. 60 tahun loh, ibu ini 60 tahun. Nek cantik gak popo. Ya, biasa-biasa lah ya. 60 tahun. Yang beberapa tahu keadaannya. Ya. Lu 60 tahun dalam keadaan biasa, tapi mungkin banyak berdoa, doanya luar biasa, pelayanannya luar biasa. Tiba-tiba Tuhan kasih koko. Enggak terlambat. Koko ini bukan dikasih yang 70, 80, enggak. Tuhan tahu, nek tak kasih 70, 80 sakno. Pada tua nanti nek satu jatuh pada jatuh lo ya Pak. Nah, akhirnya Tuhan kasih yang terbaik. 60 dikasih 46 lo coba. Lah kalau orang laki 60 dapat perempuan 46 biasa. Enggak heran. Ini perempuan 60, perempuan 60 dapat laki 46. Nah, ini yang luar biasa.
Tapi ojo ditiru, lek bukan dari Tuhan nggak bisa. Ya, lek dari Tuhan pasti bisa, pasti dapat. Nah, itu kenapa bisa dapat? Karena banyak berdoa. Banyak meluaskan Roh Kudus berkarya. Makanya ada sinar kemuliaan Tuhan. Kinclong. Waktu ada sinar kemuliaan Tuhan, lihat di wajahnya itu kinclong. Koko 46 lihat, aduh, ibu ini cantik ya. Walaupun umur 60 tapi kinclong. Loh, kalah yang lain, ya kan? Sampai jemaat itu ngomong sama saya, itu ya Bapak itu kok enggak lihat? Matanya kelilipan. Kok enggak lihat aku loh, aku sek 25, aku sek 30. Loh kok enggak milih aku? Enggak milih, soalnya kamu enggak ada kemuliaan Tuhan. Yang dipilih 60, soalnya apa? Ada sinar kemuliaan Tuhan. Ya, banyak kok berdoa, kalian akan dapat yang terbaik dari Tuhan. Oke? Supaya enggak ngantuk ya. Tuhan Yesus ajaib. Mari saudara, luaskan Roh Kudus sebagai pemimpinmu di depan. Kita mengikutinya dari belakang. Maka dia akan membawa engkau berjalan maju ke depan. Semakin maju ke depan, semakin naik. Naik imanmu, naik rohanimu, naik levelmu, naik kedudukanmu, naik jabatanmu. Semua akan naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang luar biasa selalu membawa engkau dan memberikan keleluasaan dan keberuntungan yang dari Dia. Apa yang kau lakukan, kau kerjakan, selalu beruntung, selalu berhasil, selalu sukses. Tidak cuma sukses, tetapi disertai dengan kebahagiaan dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam hidup rumah tangga keluargamu, dan disertai dengan kelimpahan yang dari Tuhan. Mulai hari ini belajar. Luaskan Roh Kudus, posisikan Dia sebagai pemimpinmu di depan. Maka engkau akan mengalami, Tuhan tadi katakan apa? Perubahan terjadi. Perubahan demi perubahan terjadi. Pergantian. Ada pergantian dalam segala aspek kehidupanmu. Imani. Itu berganti dalam hidupmu. Ada peningkatan-peningkatan yang tidak pernah kamu bayangkan. Imani. Tuhan sendiri yang membuat peningkatan itu terjadi dalam hidupmu. Dan ada berkat-berkat yang tidak terduga di luar nalarmu. Ya, imani itu juga terjadi dalam hidupmu. Kita dengar kesaksian Ibu Simi yang sudah nggak tahu, nggak punya duit mau kontrak rumah, dikasih perpanjangan waktu 1 minggu. 1 minggu juga nggak dapat duit, nggak ada duit, nggak ada rumah. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menelantarkan. Pertolongannya tepat pada waktunya, dikasih rumah di daerah elit lagi, di perumahan Araya yang luar biasa. Saudara, ketika dapat, itulah peningkatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ya, Ibu Gembala Deborah. Terima kasih. Ya, mari. Saya sudah berhenti berbicara. Tinggal Anda melekat sama Tuhan. Tinggal Anda benahi hatimu, benahi semuanya, supaya Anda mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Supaya Anda mendapatkan perubahan demi perubahan pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Jangan meminta pertolongan manusia, engkau akan kecewa, engkau akan sia-sia. Tetapi ketika engkau meminta pertolongan sama Tuhan, pertolongan Dia tepat pada waktunya. Percayalah, semua yang Tuhan sabdakan, yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, pasti terjadi, pasti tergenapi dengan caranya yang ajaib. Ya. Ibu Gembala Feben ini ada di tempat? Co-host? Nggak ada, Ada, Ai. Nanti waktu pujian penyembahan, Bapak Ibu, jangan berdiam diri, memuji menyembah, belajar. Engkau ada hubungan dengan Tuhan. Tahu nggak, kalau engkau ada hubungan dengan Tuhan, semakin hari pasti ada perubahan terjadi. Semakin hari engkau pasti kuat dan gagah perkasa. Tahukah engkau, ketika engkau kuat dan gagah perkasa, di tempat angin badai sekalipun, gelombang sekalipun, apapun
engkau tetap berdiri tegak, tidak akan tumbang. Kenapa? Karena yang memberi kekuatan itu bukan manusia, tetapi itu Tuhan. Ya, ialah manusia kena mainaskan. Ialah manusia kena mainaskan. Ialah manusia kena mainaskan. Ialah manusia kena mainaskan. Tuhan, saat ini kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, bahkan covering yang Kau berikan dalam hidup anak-anak-Mu yang di Zoom semuanya ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami datang meredakan hati di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami membenahi hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan ketika kami benar di hadapan-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya doa kami akan mendapatkan jawaban yang terbaik dari Engkau. Dan anak-anak-Mu semua yang ada di Zoom ini Tuhan, Engkau yang tahu semua masalah persoalannya, semua keinginan kerinduan hatinya, semuanya Engkau tahu Tuhan. Dan hanya Engkau yang bisa memberikan jawaban yang terbaik dalam hidup mereka. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami semua merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan mulai hari ini belajar menghargai dan menghormati Engkau. Menghargai dan menghormati Roh Kudus-Mu. Dan kami akan memposisikan Roh Kudus-Mu sebagai pemimpin kami di depan. Dan kami akan berjalan mengikutinya di belakang Tuhan. Dan kami tahu ketika kami berjalan bersama Engkau, perubahan demi perubahan pasti terjadi. Ialah manusia karena peningkatan demi peningkatan pasti terjadi. Keajaiban mujizat-Mu pasti terjadi. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu mari Tuhan. Ialah mana hari ini hamba-Mu mohon Tuhan. Hamba mohon di hadapan-Mu Tuhan. Ialah manusia karena mainaskan. Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Engkau yang membukakan pintu rahmat-Mu. Engkau yang membukakan pintu belas kasih-Mu. Engkau yang membukakan pintu berkat-Mu Tuhan atas diri anak-anak-Mu semua yang ada di Zoom ini Tuhan. Ialah manusia yang kena mainaskan. Ialah dan Tuhan katakan bagi engkau yang percaya. Dan bagi engkau yang terus berjalan bersama aku di dalam koridor kebenaranku. Disertai dengan kekudusanku. Layak dan berkenan di hadapanku. Maka kalian pun akan mendapatkan perkenananku atas dirimu. Tahukah engkau? Ketika perkenananku ada atas dirimu, maka apa yang kalian lakukan dan dikerjakan dengan penyertaanku, maka semuanya akan mendatangkan keberhasilan. Kesuksesan yang dari aku bukan dari manusia. Dan kalian pun akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hatimu, di dalam seisi rumahmu, dan kelimpahan demi kelimpahan yang dari aku, Tuhan Allahmu. Ada berkat yang tidak terduga yang akan kalian dapatkan. Dan tahun ini, ada jalan terbuka, jalan naik ke atas. Ialah ada kesembuhan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi yang dari aku dengan caraku di luar nalarmu. Mari anakku, mari benahi keadaanmu, benahi semuanya. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan dalam hidup kalian. Berkat-Ku menyertai hidup kalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dan sebentar Tuhan akan dilanjutkan sampai selesai, sampai malam Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang ambil alih. Engkau yang berbicara kepada anak-anak-Mu semua Tuhan. Karena tanpa Engkau hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara. Ialah manusia karena mainaskan. Ialah manusia karena mainaskan. Ialah manusia karena mainaskan. Diberkatilah kalian pada waktu kalian masuk. Dan diberkatilah kalian pada waktu kalian beristirahat. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah berkelimpahan dalam lumbung-lumbung kalian. Yang percaya lumbungmu terisi penuh-penuh dengan caraku yang ajaib. Mari saudara, sama-sama kita katakan amin, amin, dan amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus baik. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dapat pesan Tuhan? Ada? Yang dapat penglihatan nubuatan? Ada? Kalau ada jangan ragu-ragu disampaikan.
Kalau nggak ada, kita lanjut. Ada yang mau bersaksi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Bapak Ibu jangan berdiam diri. Tuhan kita kaya. Jadi biar Ibu tidak memaksa, tapi semua sudah terdorong katanya. Tuhan yang dorong. Sehingga setiap yang memberkati pekerjaan Tuhan, Tuhan juga yang akan memberkati. Lebih dari yang kita harapkan. Jadi boleh siapkan siapa yang pegang rekening, yang memberi rekening untuk dikasih di tiap anggota, supaya anggota bisa memberi persembahan. Saya lihat Ibu Ong Ling Ling sedang dalam keadaan berdiri di sebuah batu yang begitu bercahaya, dan bukan kelihatan Ibu lagi, tapi tinggal sesosok yang bercahaya. Percayalah bahwa Tuhan sedang memakai Ibu untuk menyatakan isi hatinya, dan juga untuk menguatkan iman, serta membuat orang-orang berlomba-lomba untuk mengejar kekekalan. Karena itu yang paling utama dari semua yang ada di dunia ini. Roh Tuhan berkata supaya setiap kita yang ikut menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, tidak perlu ada yang berdiam diri, tapi semua aktifkan pekerjaan Roh Kudus dalam dirimu, sehingga dari yang belum serius menjadi serius. Dan apa yang kita miliki itu sama halnya Tuhan taruh di hati kita bagaikan tanah yang subur dan akan menghasilkan buah-buah kebenaran, buah keadilan, terlebih buah-buah roh. Terakhir, saya diperlihatkan Zoom ini ditutupi oleh pelangi yang begitu indah, dibarengi terang yang luar biasa. Jadi ini Zoom bonafit, saya kasih istilah begitu, sebab luar biasa memang menubuatin dan memperlihatkan karya-karya Roh Kudus kepada setiap orang itu tidak gampang kalau tidak memberi diri untuk dipakai Tuhan. Jadi Ibu tetap eksis, sebab itu satu karunia Tuhan yang mungkin jarang ada pada orang lain. Dan memang masih jarang. Ada juga masa 1, 2, dikit-dikit, tapi Ibu udah mendunia lah. Dan tentu lebih berkurang-kurang supaya Tuhan makin bertambah-tambah. Dia yang besar, kita yang makin kecil. Oke. Grace Ministry Zoom diberkati dan dipimpin Tuhan. Tuhan Yesus Ya. memberkati. Puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Ibu Gembala Grace Lumampau, ya, yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kita semua, dan itu boleh menjadi kekuatan bagi kita, ya, bahwa Allah benar-benar hadir di tengah Zoom ini. Zoom ini memang milik Tuhan Yesus, bukan milik saya, ya. Dan kalau ada tadi ibu sebut Zoom kita ini Zoom yang luar biasa, ya. Ya, karena Tuhannya yang luar biasa. Iya, Tuhan yang luar biasa. Ya, itu. Benar. Ya, terima kasih sama Tuhan Yesus ya. Iya. Ya, Ibu Gembala Grace Lumampau. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati Ibu Grace semakin hari semakin luar biasa. Ya. Puji Dipakai Tuhan, sama-sama semua anggota Ministry Zoom. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan kirim